Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian, bapak-bapak, tanpa ibu-ibu siang hari ini, alhamdulillah kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sama-sama hadir melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan kemudian menghadiri taklim di siang hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan berguna jadi ilmu buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini kita berbicara tentang bab al-iddia'ul kadzib atau pengakuan palsu, pengakuan dusta, atau kita kasih judul jangan suka ngaku-ngaku. Karena pada hari ini kita hidup di zaman orang suka ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku apa aja? Ngaku-ngaku dokter, ngaku-ngaku habib, ngaku-ngaku ustad, ngaku-ngaku polisi, ngaku-ngaku apa lagi? Dan lain-lain. Ngaku ganteng, ngaku gadis, ternyata janda, ngakunya berjaka, katanya udah punya anak banyak. Di zaman orang suka ngaku-ngaku nih, baik pengakuan yang diucapkan, pengakuan verbal ya, atau pengakuan yang, karena yang namanya pengakuan tidak mesti diungkapkan, stiker yang kita tempel, baju yang kita pakai, sesuatu yang kita kenakan, itu juga kadang kita ingin dianggap sebagai sesuatu kan. Ada orang motornya ditempelin stiker TNI AL, ada nggak tuh? Mungkin supaya nggak ditilang kali dia, supaya bisa masuk jalur busway gitu. Dan pengakuan-pengakuan yang lain. Bahkan tidak sedikit nih, mohon maaf, sampai masalah ibadah juga, masalah ibadah nih. Orang pergi haji, orang pergi umroh, ngaku-ngaku suami istri. Ada nggak di mahrum-mahrumin? Ntar ibu sama bapak kalau di imigrasi ngakunya sebagai suami istri. Ada nggak hadirin? Ngaku-ngaku sebagai suami istri dengan dokumen yang resmi, dokumen yang ditandatangani atau distempel oleh imigrasi kan. Dan dua negara nih, dia keluar negeri beribadah, ngaku-ngaku sebagai suami istri. Dan kita beranggapan tuh biasa-biasa aja gitu, seolah pengakuan yang tidak ada konsekuensinya. Bermula dari hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, qala Rasulullah SAW, "Lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Seandainya, saya kayaknya akan begini nih. Ya. Putar aja dikit. Ada ibu sini. Seandainya setiap manusia pengakuan orang itu diterima begitu saja, setiap klaim pengakuan atau tuduhan diterima begitu saja, kata Nabi, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Setiap orang akan mengakui barang milik orang lain. Orang akan ngaku-ngaku sembarangan. Wa dima'ahum, dan akan terjadi pertumpahan darah. Kalau orang sembarangan ngaku-ngaku atau nuduh-nuduh, kalau semua pengaduan yang disampaikan di kepolisian diterima begitu saja, oh tersangka semua kita nih. Kalau seandainya setiap pengaduan disampaikan ke KPK diterima begitu saja, oh koruptor semua kita hadirin. Maka kata Nabi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Orang yang menuduh, orang yang mengklaim, orang yang ngaku-ngaku harus punya bukti, dan yang tidak merasa harus berani bersumpah. Jadi kalau seorang mengaku-ngaku, saya sudah suami istri nih Pak, kami suami istri nih, ya kan? Tinggal di kos-kosan, banyak yang ngaku-ngaku suami istri, anak kos nih, benar? Padahal bukan. Kalau emang suami istri, mana dia buktinya?
Kalau nikah resmi ada buku nikah, betul nggak hadirin? Enggak Pak, kami punya foto Pak berdua, saya gandengan. Nah itu bukan bukti. Ini kan. Kalau ada orang mengaku menikah minimal saksinya 2 orang, betul kan? Kalau orang mengakunya bercerai juga sama, minimal saksinya 2 orang. Ada perempuan bilang, Pak, saya udah janda Pak. Kalau dia udah janda, mana buktinya? Saksinya 2 orang yang tahu kalau dia sudah diceraikan oleh suaminya. Ada nggak? Istri masih punya suami, ngakunya janda, ada nggak? Ada ya. Begitu mau nikah dengan suami yang kedua, muncul suami yang pertama dari hutan gitu kan. Gitu kan. Suaminya tidak ada, nggak suami tidak diakui ini. Waduh, sakit banget tuh suaminya tuh. Istrinya mau nikah lagi dengan laki-laki yang lain, ngakunya perawan atau ngakunya janda. Jadi kalau ada perempuan ngaku janda, jangan main kain aja nih, kayak syukuran ya, mesti dicek dulu gitu. Dia masih jomblo nih kan, jadi mesti dicek dulu. Baik hadirin, ini kita akan lihat beberapa contoh. Karena saya ulangi sekali lagi, kita hidup di zaman orang kadang suka ngaku-ngaku sembarangan gitu. Kayak tadi klaim-klaim sembarangan ya. Kita kadang kondangan ngeliat perempuan perutnya gendut, kita bilang kayaknya kecelakaan. Gue yakin dia hamil duluan. Itu kalau yang dituduh nggak merasa, dia ngadu ke pengadilan, kita bisa dicambuk 80 kali dalam hukum Islam. Nggak boleh ngomong sembarangan. Lihat orang mobilnya cakep, rumahnya gede, kita ngomong kayaknya koruptor gitu. Koruptor ya, itu nggak boleh sembarangan. Kita menuduh tanpa bukti. Baik, di buku kita ada beberapa contoh nih, supaya lebih mendekatkan pemahaman kita tentang hadis ini. Yang pertama, masalah hubungan dalam keluarga, bapak dengan anak, anak dengan bapak. Seorang anak tidak boleh mengaku-ngaku sebagai anak orang lain, dan tidak boleh itu anak mengingkari ayah kandungnya yang asli. Juga nanti seorang bapak tidak boleh mengingkari anaknya. Jadi anak nggak boleh ngaku-ngaku sebagai anak orang, bapak kandungnya nggak diakuin. Mungkin dia udah artis terkenal ya, kan biasa begitu boleh kita kan kalah selebritis nih. Begitu udah terkenal, bapaknya nggak diakui. Bapaknya sumpah-sumpah di TV itu, saya adalah ayah kandungnya. Demi Allah, demi Tuhan. Sumpah bapaknya tuh. Iya. Saya adalah ayah. Anak itu kan tuh bukan bapak saya. Saya mah Indo. Saya keturunan luar. Bapak saya Persia, ibu saya Angkora. Mas, itu bapaknya nggak diakuin tuh. Iya kan? Tadi yang ayah kandungnya nggak diakuin, malah ngaku-ngaku anak orang. Ngaku-ngaku anak orang. Contoh dari yang megang fotokopi ada hadis Nabi. Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi ini hadisnya, man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikatu wan nasu ajmain. Siapa orang yang mengaku mengklaim sebagai anak dari orang lain, di halaman 2 yang megang fotokopian. Jadi orang lain dia akuin sebagai bapaknya, dia ngaku-ngaku padahal bukan. Atau dia mengaku-ngaku bagian dari sebuah komunitas padahal bukan. Ngaku-ngaku ya. Maka kata Nabi, dia berhak mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh manusia pada hari kiamat nanti. Tidak diterima taubat dan tebusan. Maksudnya berat nih, berat. Gak boleh ngaku-ngaku sebagai. Ada nggak hadirin anak orang lain dia akui sebagai bapaknya? Ada nggak? Ada nggak di kita? Dulu waktu kita zaman sekolah kan mau ngambil rapor, kan rapor kita nilainya jelek, banyak merahnya, nggak berani manggil bapaknya. Siapa yang diajak? Tukang ojek. Mas, narik berapa sehari mas? Baik tuh, saya tambahin gocap mas 200. Ambil rapor saya dah. Ada nggak yang begitu tuh? Tukang ojek sih oke, siapa takut. Sekolah hanya ambil rapor, kata Pak Guru, bapak betul anak ini siswa, betul Pak. Anak bapak siapa namanya? Nama lu siapa? Dia lupa nanya, bloon banget, dia bloon. Ini ngaku-ngaku nih, ngaku-ngaku. Dan orang menyangka sembarangan aja ya kan? Dan kadang, dan ini kisahnya tadi kita beberapa kali terjadi. Biasanya yang ramai para selebritis kan, ibu kandung yang nggak diakui, ayah kandung yang tidak diakui, malah ngaku-ngaku anak orang lain yang bukan ayahnya. Walaupun kadang-kadang dalam sebuah hadis memang mungkin kadang terjadi ada anak yang benci dengan bapaknya, ada nggak?
Maka Nabi bersabda, la targhabu an abaikum, janganlah seorang anak membenci bapaknya. Faman raghiba an abihi fahuwa kufrun, siapa orang yang membenci ayahnya sungguh dia telah kafir. Ini mungkin membenci sampai tingkatan tidak mengakui bapaknya. Nanti seburuk apapun orang tua, dia adalah orang tua. Seburuk apapun. Ada nggak orang tua yang meninggalkan anaknya? Pas istrinya lagi hamil, suaminya kabur, kawin dengan perempuan yang lain. Ini anaknya begitu dia lahir nggak ada bapaknya, ada nggak sih? Iya kan? Begitu ini anak udah gede, 20 tahun, bapaknya baru datang. Ada nggak baru sadar? Maaf ya nak, ayah hilang nak 20 tahun nak. Hilang lama banget 20 tahun. Benar? Kata anaknya, kau bukan ayahku, pergilah kau dari sini. Nggak boleh. Sinetron banget, itu nggak boleh tuh. Artinya seburuk apapun orang tua kita, meskipun dia beda agama, beda keyakinan, kalau di undangan dia nikah nih, bapaknya nggak punya hak perwalian, cuman di undangan ditulis nggak? Tulis Fulan bin Fulan, nama bapak kandungnya. Walaupun ketika menikahkan bukan ayahnya yang nikahin, karena tidak punya hak perwalian, terwali hakim yang namanya. Seburuk apapun. Atau sebaliknya, tidak boleh seorang bapak mengingkari anaknya. Tidak boleh seorang orang tua atau mengakui anak orang lain dia akuin sebagai anak dia. Orang bilang sebagai sekarang anak angkat ya. Mengambil anak angkat boleh nggak? Boleh. Nabi Muhammad punya anak angkat, namanya Zaid. Bisa jadi malah bagus. Mengadopsi kan, bahasa Arabnya tabani. Jadi ja'alahu ibnan, ja'ala ibn, jadi menjadikan orang lain sebagai anaknya. Tapi adopsi dalam Islam artinya merawat, mengurus, membantu, menolong, membiayai, begitu. Bukan menguasai. Nih, termasuk yang dilarang adalah tidak boleh seorang mengakui anak orang lain sebagai anak kandungnya. Mengangkat anak boleh, tapi jangan sampai diakui sebagai anak kandung. Ini di zaman kita sekarang juga terjadi juga nih, beberapa kali kisah nyata. Anak angkatnya perempuan, begitu anak angkatnya gede, perawat nikah, bapak angkatnya bertindak sebagai wali. Sah nggak pernikahannya nih? Nggak sah. Dan kadang-kadang nggak dibilangin, nggak enak Pak Ustaz, bilangnya nggak tega Pak Ustaz. Inilah hadirin, saya mohon maaf kalau di antara kita ada yang tahu orang angkat anak, mendingan dibilangin sejak kapan? Sejak kecil. Makin lama ditahan, ditunda makin berat ya? Berat. Nggak tega Pak Ustaz, ntar dia kaget lagi Pak Ustaz. Nah, kamu sebenarnya bukan anak kandung saya. Gitu kayak sinetron. Itu kan cuman ya, padahal sih biasa-biasa aja. Bisa jadi mungkin tuh anak malah senang, betul nggak? Ini kan, dia tahu siapa ayah kandungnya kan, pasti bilang, nah sebenarnya aku bukan ayah kandung. Pantesan, saya juga curiga selama ini. Oh, bapak saya jelek banget ya. Saya juga mikir juga pada dalam hati selama ini, wah hancur banget bapak saya. Alhamdulillah bapak saya tahu bapak saya kandung gitu. Kita kan kadang merasa kesian tuh anak, betul nggak? Bisa jadi dia malah bagus, dia tahu siapa bapak kandungnya tuh. Karena nanti banyak buntutnya nih, masalah perwalian, masalah warisan, masalah pernikahan. Oh banyak, panjang ini terpanjang nih, panjang buntutnya tuh. Ini anak orang diakuin sebagai anak kandungnya, nggak boleh. Ngangkat anak boleh, mengadopsi boleh, tapi bermakna merawat, mengurus, menolong, membiayai. Tapi dia akuin sebagai anak kandungnya, boleh nggak? Di antara hak anak adalah anak berhak mengetahui siapa bapak kandungnya, siapa orang tua kandungnya. Ada nggak hadirin anak yang nggak tahu siapa bapaknya tuh? Ada nggak? Ada tuh yang nyanyi di TV tuh. Bapak mana, bapak mana? Dia nyari bapaknya ya. Oh udah tutup sekarang tuh. Kembali hadirin. Ini nggak boleh, jadi anak nggak boleh ngakuin dia sebagai anak orang lain yang bukan bapaknya. Bapak juga tidak boleh mengakui anak yang bukan anak kandungnya sebagai anak kandungnya, nggak boleh. Ini saya mohon maaf, di masyarakat kita kadang biasa begini, ngaku-ngakuin, diakui, diklaim. Saya akan bahas yang saya contohkan di awal tadi. Bahkan sampai hari ini, ini terus begitu. Kan gini,
asalnya perempuan itu kalau pergi musafir jangan sendirian. Pemerintah Saudi Arabia bikin peraturan yang di bawah 40 tahun gitu ya, kalau pengen umroh umpamanya harus ada mahramnya. Saya sampaikan kepada beberapa teman-teman yang ngurus travel haji, sebenarnya kan gini, perempuan itu kan berangkat rame-rame, mahramnya bisa rame-rame begitu tuh. Cuman kadang-kadang saya mohon maaf hadirin, ada yang kadang-kadang nggak semuanya ya, nggak semuanya saya yakin. Beberapa travel yang main gampangin aja dah. Kadang-kadang main diacak-acak aja begitu tuh. Ini kan jadi mahram, ada nggak hadirin tuh? Ini saya kisah nyata. Saking menurut pendapat saya saking asal-asalannya nih. Saya umroh tahun 2012 kalau saya ada kan biasanya Pak Ustadz jadi pemimpin umroh gitu kan, ketemu di bandara. Pas di bandara baru di briefing kan, ya ada sekian orang. Ntar Pak Ustadz yang ini nih, Ibu ntar sama Bapak jadi mahram gitu kan, mahram-mahraman kan. Nanti ada suami istri beneran nih, suami istri beneran, dia umroh suami istri. Istrinya dia mahromin dengan seorang ibu, jadi anak dari seorang ibu itu, gitu ya. Suaminya jadi suami dari seorang perempuan, ada perempuan sendirian, gitu kan. Marah istrinya, Pak Ustadz, saya kan umroh suami saya Pak Ustadz, masa saya mahromin nenek-nenek, suami mahromin gadis, cakep lagi gitu kan. Saya nggak tahu pun ini urusan saya apa ini. Dan kalau udah begitu susah nih, karena urusan dengan imigrasi segala macam, dengan kedutaan kan. Akhirnya kata orang travel, enggak kok Bu, ini cuma buat ini doang Bu, buat ya imigrasi doang kan, gitu kan. Cuman kan hadirin, namanya orang berangkat umroh suami istri, melihat suaminya jalan dengan perempuan yang lain, sakitnya tuh, sakit. Gimana sakitnya? Di bandara. Di bandara. Jadi orang mana kan? Nah istrinya mah kalau suaminya sih, iya aku sih yes, nggak ada suaminya. Suaminya nih, ya aku sih yes. Cakep lagi Bu. Saya mohon maaf nih ya, ini sepengalaman saya kadang-kadang suka cinlok kan ini. Tau nggak cinlok? Bukan cilok, bukan cinlok. Ya. Dan kadang-kadang yang namanya traveling kan suasana traveling ya selama 9 hari, 13 hari umroh, apalagi kalau pakai plus ke Turki, plus kemana-mana begitu kan. Dia di mahram itu kadang-kadang jadi bahan bercandaan tuh, Pak Haji, istrinya ketinggalan Pak Haji, istri mahram-mahraman, gitu kan. Dan kadang-kadang dia begitu dah. Maksudnya ya, dan kita beranggapan biasa-biasa saja gitu. Padahal kalau seandainya, ini mohon maaf, di mahram-mahram ini yang lakinya nakal selama di Saudi atau di luar negeri, itu perempuan yang dimahramin, mohon maaf ya, dikerjain sama dia nih. Ya namanya suami istri dengan dokumen yang sah, dikerjain tuh perempuan ngadu ke polisi Saudi, Pak saya diperkosa Pak. Sama siapa? Dia nih Pak, kan suami kamu, pura-pura Pak, tangkap lagi dia bohong. Yang laki, ya aku sih, yes. Dia laki, enak-enaknya udah oke-oke aja. Ini kadang sering jadi masalah hadir ini. Saya mohon maaf kan lagi rame kemarin kasus KPK dengan polisi kan. Kan di antara tuduhan ke AS itu kan memasukkan dokumen ya, masalah kartu keluarga kan. Di kita kan sering banget itu hadirin, sering nggak tuh? Dan orang beranggapan biasa aja kan, dari daerah ada orang teman nggak punya KTP kan, bikin KTP, masukin kartu keluarga kita, ada nggak tuh? Ngaku-ngaku sebagai keluarga, gitu ya. Dan kita kadang beranggapan ya biasa aja gitu. Padahal selama ini ternyata secara aturan bernegara melanggar, secara aturan agama juga nggak boleh ngaku-ngaku sembarangan. Dan setiap pengakuan ada konsekuensinya. Ada cerita seorang sahabat nih yang memegang fotokopian di halaman depan, halaman 1 yang warna kuning tuh, yang halaman 1 ya. Ceritanya begini, ini masalah persusuan. Tadi kan saya bilang yang ngaku-ngaku harus punya bukti. Kalau dia ngaku suami istri, saksinya 2 orang. Dia ngakunya bercerai, saksinya 2 orang. Kalau pengakuan masalah keperawanan, masalah persusuan, minimal 2 orang perempuan. Perempuan bilang nih, saya masih perawan Pak, kan dia ngaku ya, mana buktinya? Ada perempuan 2 orang, mungkin ibunya atau siapa itu jadi saksi. Ada nggak laki-laki yang menuduh istrinya nggak perawan? Saya mau ceraikan istri saya. Kenapa emang? Dia udah nggak perawan. Kamu tahu dari mana? Pengalaman banget kamu, gitu ya. Jangan dia perawanin gitu kan. Ini masalah persusuan hadirin. Ada cerita seorang sahabat namanya Uqbah bin Haris. Uqbah bin Haris menikah dengan seorang wanita. Setelah dia menikah, tiba-tiba datang seorang perempuan bilang, wahai Uqbah, kamu dan istrimu waktu kecil aku yang usul.
Berarti hadirin, status pernikahannya gimana nih? Boleh nggak nih? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Saudara, susuan kamu dan istrimu waktu kecil, aku yang susuin. Tapi yang aku cuman perempuan sendirian, saksinya cuma perempuan sendiri. Secara hukum agama minimal berapa orang perempuan bersaksi? 2 orang. Tapi yang namanya udah ada pengakuan bikin bingung hadirin nih. Bikin bingung. Akhirnya Uqbah menemui Nabi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku menikah dan ada seorang perempuan yang mengaku bahwa aku dan istriku dulu dia nyusuin. Gimana Nabi? Nabi berkata, kaifa wa qad qila, bagaimana Uqbah? Sudah ada yang ngaku habisnya. Nabi nggak bilang enggak, juga nggak bilang iya. Nabi berkata, kaifa wa qad qila, bagaimana lagi? Sudah ada yang ngaku-ngaku. Akhirnya Uqbah menceraikan istrinya. Para ulama berbeda pendapat mengapa dia menceraikan istrinya. Pendapat pertama, dia menceraikan istrinya karena dia dan istrinya terbukti sebagai saudara sesusuan. Karena ada pendapat yang mengatakan perempuan sendirian bersaksi cukup. Contohnya mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah. Tapi mayoritas mazhab mengatakan mengapa dia menceraikan istrinya, lebih karena dia syubhat, ragu-ragu. Daripada ragu-ragu mendingan cerai. Yang ingin saya ambil contohnya betapa setiap pengakuan ada konsekuensinya. Maka jangan ngaku-ngaku sembarangan. Kita punya anak hadirin, istri kita begitu melahirkan nggak ada asinya, boleh nggak disusuin sama tetangga kita? Tetangga kita punya bayi, boleh nggak? Tapi tetangga kita nih jadi ibu buat anak kita. Jadi anak kita ibunya 2, ibu kandungnya istri kita dan ibu susuan. Kalau begitu Pak Ustadz, tetangga kita istri kita juga dong. Oh, bukan Pak, jangan ngaku-ngaku. Otomatis dong Pak Ustadz, otomatis dong. Oh enggak otomatis. Jangan ngaku-ngaku bos. Iya. Pak, kan Pak istri saya Pak. Gimana bisa Pak? Lah kan Pak nyusun anak saya. Ya. Mas nggak tahu Pak, ada jebak Pak, kejebak. Ilmu dari mana Pak? Oh saya ngaji katanya. Itu salah tuh, nggak bisa ya. Dia ibu daripada anak kita, tapi bukan istri kita. Dia istri siapa? Istri tangga kita, istri suaminya. Nih kan? Jangan ngaku-ngaku nih. Nih karena zaman ngaku-ngaku hadirin, nih mau di kantor kadang-kadang nih. Banyak ya kan zamannya media sosial ya. Kadang ada cewek cakep dikit, foto Bapak, foto dong, selfie. Upload lah di Facebook, tulis mantan. Mantan majikan. Kadang foto rame-rame di kantor, sampai gitu kan. Ada yang cakep ditunjuk, dan ini yang cakep pernah mau sama gua nih. Mau ngapain? Mau muntah ya? Ada yang suka ngaku-ngaku tuh. Kayak pernah saya bilang bulan yang lalu, iya, sebelum makan foto dulu, cekrek. Dulu foto makanan temennya, bukan dia. Dia makan nasi tempe orek banget. Temennya makan mewah, foto. Bang, ini memang makan siang berat banget nih. Kerja temennya tuh. Isi minum air putih doang. Ini sekarang zaman ngaku-ngaku nih. Kan lagi rame sekarang di kasus pembunuhan nih, melalui media sosial nih kan. Di tempat ya. Sekarang ngaku-ngaku nih, ngaku-ngaku sembarangan nih. Ngaku begini, ngaku begitu, gitu kan. Apalagi orang laki nih, tiap keluar kota naik kereta api dah, dibidang gitu kan. Sebelah ada perempuan, ya kan. Udah nikah Mas? Belum. Kok kayaknya udah Mas, nggak tampang doangan sih saya. Kalau umur masih 22. Ada nggak yang begitu tuh? Ketemu mantan nih. Gitu kan, ya gimana kabarnya kamu, alhamdulillah. Gimana kabarnya keluarga kamu? Aku ada masalah sama istriku. Padahal gak ada apa-apaan sama istrinya hadirin. Pas ketemu mantannya ngakunya ada masalah ya. Ini yang tersinggung minta maaf nih ya, minta maaf. Kata mantannya, aku juga Mas lagi masalah sama suamiku nih. Aduh, jadi dah tuh. Yang nunduk, pertama yang nunduk nih, lu tersinggung yang nunduk ya. Sekarang zamannya ngaku-ngaku hadirin. Jangan ngaku-ngaku ya. Jangan kita nggak ada masalah ngakunya ada masalah. Jangan kita nggak ada masalah apa-apaan ngakunya ada masalah gitu. Kayak zaman kita dulu ada mobil cakep dikit foto dah. Kita tahu soalnya mobil kita belum bukan. Waktu ngelamar mertua nih, yang ngelamar ketemu calon mertua kan. Kamu kerja di mana? Ada yang ngomongnya ketinggian nih. Saya di Pertamina Om. Bebas ya tahu saya
distributor. Di jalan bensin di Bobonan gitu. Tapi naik juga. Saya punya kantor sendiri om. Ya distributor tunggal om saya. Dia doang yang beli, dia ngelayanin yang tunggal. Kalau saya ngantornya terserah saya om. Ya. Kamu tinggal di mana? Saya di Brotherland om, Tanah Abang. Bisa di sana tuh kayak Wonderland gitu kan. Kamu di mana? Brotherland, Tanah Abang. Jadi Pertamina. Baik, kita kembali hadirin. Sekarang contoh lain lagi nih. Ngaku-ngaku, jadi ini masalah anak angkat ya. Jadi masalah anak dan bapak. Sekarang wanita nih, yang ada ibu sampai dengan ibu ya. Ini masalah perceraian. Perempuan tidak boleh ngaku-ngaku hamil, padahal lagi kosong. Ini dalam kasus perceraian nanti. Juga tidak boleh ngakunya kosong, padahal lagi hamil. Begini. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Ini ketika terjadi perceraian. Nanti juga saya mohon maaf kepada orang yang akan menikah. Sering juga kejadian tuh, laki-laki akan menikah dengan perempuan, dia janda nih. Ternyata janda ini masih statusnya masih istri, gitu kan? Mungkin masih di masa iddah, atau mungkin belum diceraikan secara jelas, gitu. Atau dalam keadaan lagi hamil. Makanya kalau perempuan nggak punya anak, jangan kawinan aja gitu, biar cek dulu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita yang diceraikan oleh suaminya, kalau dia lagi nggak hamil nih, dan dia masih menstruasi, masa iddahnya adalah 3 kali haid atau 3 kali suci. Jadi istrinya ini lagi tidak hamil, aku ceraikan kamu, ya kan? Ini sebelumnya dalam Islam cerai ada 2, ada yang sunnah, ada yang bid'ah, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang sunni, ada yang bid'ah. Yang baik adalah menceraikan istri dalam keadaan kosong, tidak hamil, tidak sedang hamil, dan tidak habis berhubungan. Jadi dia lagi kosong, nggak hamil, dan semalam habis berhubungan. Sehingga begitu saya ceraikan kamu, oke mas, siap. Masa idahnya nggak lama, cuma 3 kali haid atau 3 kali suci. Diceraikan dalam kan lagi suci ya, suci, dia suci, haid, suci lagi, haid lagi, suci lagi, boleh nikah dengan suami yang kedua. Mungkin nggak sampai 3 bulan, tuh paling 1,5 bulan. Jadi perempuan saya ceraikan kamu, dia lagi haid punya kan, aku ceraikan kamu, diceraikan, dia dalam kayak haid, dia suci kan, dia haid lagi, suci lagi, haid lagi, boleh nikah dengan suami yang kedua. Jadi nggak lama kan? Karena kadang-kadang orang laki berpikiran masa idah 3 bulan hadirin, padahal nggak mesti 3 bulan. 3 bulan kalau istrinya sudah tidak menstruasi, kalau sudah menopause. Kalau sudah tidak haid lagi, idahnya berapa bulan? 3 bulan. Ini kalau sedang tidak hamil. Kalau hamil sampai kapan idahnya? Artinya sampai kapan nih perempuan boleh nikah lagi? Sampai anaknya lahir. Nah ini seandainya aku ceraikan kamu, dia lagi nggak hamil, maka idahnya 3 kali suci. Kalau dia lagi hamil kan sampai melahirkan, maka Allah firman wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamina. Tidak boleh perempuan merahasiakan bayi yang ada di dalam rahimnya. Contoh nih, aku ceraikan kamu lagi hamil nggak? Enggak mas, aku nggak hamil. Padahal dia lagi hamil, dia bohong nih. Kalau dia bilang dia hamil, sampai kapan idahnya? Saya melahirkan, dan saya bilang tadi menceraikan istri dalam keadaan hamil nggak baik, jelek. Tapi terjadi juga sih, cuma jelek. Aku ceraikan kamu hamil nggak? Enggak mas. Padahal lagi hamil, dia bohong nih, dia bohong. Karena ngakunya nggak hamil, dia bilang aja dah aku udah haid mas, suci, haid suci gitu kan. Udah selesai masa idahnya, katakanlah 3 bulan ya, dia nikah dengan suami yang kedua dalam keadaan hamil. Pak Ustadz, emang perempuan hamil nggak ketahuan? Ada nggak perempuan hamil kayak nggak hamil? Ada ya? Nggak hamil kayak hamil? Banyak. Bukan ini berbumbung ada ini. Maaf ibu. Dia hamil nih. Ngakunya nggak hamil, ada nggak?
Ada tuh mungkin dia pakai, memang dia hamil yang kecil kan 3 bulan baru masih kecil kan. Begitu nikah dengan suami yang kedua, baru dapat nikah berapa bulan, beranak. Udah hamil aja deh, cepet amat deh. Emang karena Android mas. Karena Android, kamu zaman dulu yang pencet. Karena man, ditiup bisa. Ya. Kacau nih ya, berantakan nih. Maka nggak boleh cuma bohong. Dia nggak boleh menyembunyikan. Kalau hamil bilangnya hamil, jangan bohong. Maka saya ulangi sekali lagi, kalau laki-laki nikah dengan perempuan, orang sering nanya, Ustadz apa hukumnya perempuan lagi hamil menikah? Kalau hamilnya terhormat nggak boleh. Terhormat artinya ada suaminya, dia diceraikan oleh suaminya, atau suaminya meninggal, maka idahnya sampai kapan nih? Tapi kalau hamilnya tidak terhormat, ntar yang berlaku adalah ijtihad. Dia pacaran, hamil di luar nikah. Apa yang dilakukan? Kawin buru-buru, nikahin buru-buru dengan laki-laki yang berbuat tuh. Semakin cepat semakin baik. Apa hikmahnya? Supaya jarak dia nikah dengan ntar bayinya keluar cukup 6 bulan. Karena kalau kurang dari 6 bulan nikah dengan lahir kurang dari 6 bulan, ntar anaknya bukan anak bapaknya secara hukum, walaupun anak bapaknya secara biologis. Karena kalau menurut hukum harus cukup minimal 6 bulan. Maka ijtihad yang saya tahu yang paling baik, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau nasi udah jadi bubur nih, perempuan hamil luar nikah, apain? Nikahin dulu. Pak Ustadz kan tadi perempuan hamil nggak boleh nikah. Kalau hamilnya terhormat, punya suami. Tadi dia ceraikan suaminya atau apa namanya meninggal, dan tunggu sampai dia melahirkan. Ada yang bilang, Ustadz katanya kalau perempuan hamil duluan pas dinikahin sama pacarnya nih, tuh kalau beranak tuh dia kawin lagi nikah lagi Pak Ustadz. Nggak usah. Buat apa nikah lagi kan? Yang kemarin apa kalau gitu? Main-main doang dong, ya kan? Gak usah nikah. Mudah-mudahan bayi yang lahir itu bayi yang sah gitu. Siapa tahu yang kemarin sebelum dia nikah nggak jadi, ya kan? Yang jadi setelah dia nikah. Baik, kita kembali. Karena ini nanti kalau beberapa tadi masalah ijtihad tadi, bahkan ada Pak Ustadz, kalau hamilnya sama orang, boleh nggak laki-laki lain yang menikahi? Ini sekali lagi ijtihad. Kalau ijtihad cari yang lebih mendatangkan kemaslahatan. Saya mohon maaf, ada perempuan korban perkosaan, dia hamil. Ada laki-laki yang siap jadi pahlawan. Pak Haji, dia pakai kain sarung gitu. S. Sarung. Menjadi superhero. Saya siap menjadi guru penyelamat. Dedek bajai. Ya anak Pak Haji yang hamil saya hamil. Nanti kalau ijtihadnya seandainya itu lebih baik daripada ini perempuan diperkosa, mohon maaf ya, dia lahir dari suaminya, betul nggak? Ya kan? Jadi kalau ijtihad dicari yang lebih mendatangkan biarkanlah Pak Haji, orang makan nangka, saya makan getahnya, saya siap. Gitu, second dah siap. Gitu, nah ini dia bagus lah. Jadi sekali lagi kalau ijtihad dicari mana yang lebih mendatangkan kemaslahatan. Kalau babnya ijtihad. Tapi kalau perempuan hamil terhormat tidak ada kecuali harus lahir baru boleh nikah lagi. Karena masalahnya nasab tuh. Baik, kita kembali nih. Nah ini perempuan kalau atau sebaliknya nih, enggak hamil, jangan ngakunya hamil. Ada nggak? Gini, aku ceraikan kamu. Perempuan di masa iddah harusnya tetap tinggal di rumah suaminya dan suaminya tetap menafkahi, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan. Kan udah cerai Pak Ustadz? Iya udah cerai, kan masih masa iddah 3 bulan. Ini perempuan di mana tinggal ini? Di rumah suaminya. Siapa tahu demen lagi ada gitu. Malam-malam duduk geledek petir, nyambang-nyambang, ya tempet-tempet, ya di perhubungan dah, udah rujuk dah. Gitu. Ini kadang-kadang di kita berantem doang kan kabur, baru berantem doang kan, Pak Jai, wah aja banget. Tukang baju udah nongkrong rumah tungguin kan tukang baju gitu nungguin lagi berantem tungguin dia panggil gitu ya. Ini kadang berantem doang kabur dengan perempuan. Bilangin para istri, meskipun dia diceraikan suaminya di masa iddah, di mana dia tinggal itu? Di rumah suaminya, dinafkahin, suami makan, minum, tempat tinggal, pakaian, obat-obatan. Sampai kapan? Sampai iddahnya selesai. Kalau dia hamil sampai melahirkan di rumah suaminya. Memang dia di masa perceraian, Islam pengennya ngapain? Dia rujuk lagi. Nah, oleh karenanya kalau lagi nggak hamil, jangan ngakunya hamil. Aku ceraikan kamu. Iya mas, aku hamil mas.
Ya udah gitu kan, dia bohong nih, kok nggak keluar bayinya, kok nggak keluar deh, awal mas Samson kan mas, kan suami kasih nafkah terus nih, iya, kok nggak keluar deh kamu deh, gitu kan. Nah ini intinya nggak boleh dia bohong. Hadirin rahimakumullah, contoh yang lain lagi. Ngaku-ngaku diberi nafkah yang banyak padahal tidak. Seorang wanita datang kepada Rasulullah, suamiku innali dharratun, suamiku punya madu, aku punya madu, apa madu? Suamiku istrinya ada yang lain selain aku, madu namanya. Kalau kata ibuku racun itu. Suamiku punya madu nanti. Kan katanya kalau dua saingan kadang-kadang. Boleh nggak aku ngaku-ngaku diberi nafkah yang banyak, padahal tidak. Kan kalau dua saya, kamu berapa dikasih sama Mas? Wah aku sih banyak. Dia ngaku-ngaku dikasih yang banyak. Atau gini lah, para ibu, para istri kan kadang suka ngomong hadirin kalau belanja sama tetangga-tetangga tuh, suami kamu kerja di mana? Oh suami saya sih itu di mall Kota Kasablanka. Suami saya sih kalau ngasih nafkah ini beli secara asam 500.000, ini beli ikan teri 400.000, berenang di ikan teri. Kalau kadang-kadang mengaku-ngaku diberi yang banyak padahal enggak. Nabi, boleh enggak aku ngaku-ngaku dikasih nafkah yang banyak padahal tidak? Kata Nabi, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kala bisi thawbai zurin. Orang yang ngaku-ngaku kenyang diberi dengan sesuatu padahal dia tidak mendapatkan, bagaikan orang yang memakai dua pakaian kebohongan. Bohongnya berapa kali ini? 2 kali. Pertama dia nggak dapat, yang kedua ngakunya dapat. Ruginya 2 kali hadir. Di cerita ini Nabi ngajarin kita mendingan kita hidup apa adanya kita, jangan suka ngaku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, mengetahui perkara yang gaib nih. Di zaman kita sekarang banyak contoh-contohnya. Banyak sekali orang zaman sekarang ngaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Ada nggak nih? Ya makin belakang nih masalah nih. Ada orang ngaku-ngaku katanya biasanya kalau kendaraan hilang tuh, kalau motor hilang, mobil hilang, yang kedukun banyak nggak nih? Sampai sekarang nih, bukan orang bodoh, sarjana kadang sekolahnya tinggi ya, motornya hilang, mobil hilang, kemana ngadunya tuh? Dukun. Padahal kalau tuh dukun tahu, tuh dukun dipanggil sama Kapolda, dia mau polsek ya, kerja di polsek dia nyari motor hilang. Kalau emang benar-benar dia bisa. Tapi sampai hari ini nih, ada nggak orang motor hilang ke dukun? Banyak kan ini, banyak. Ini saya mohon maaf nih, saya malu ceritanya, ini kisah nyata di rumah. Saya pernah hilang motor 2 kali. Yang pertama umurnya 2 minggu motor saya. Yang kedua umurnya dikit, hampir 3 bulan dah hilang lagi. Malam lebih banyak. Boleh ngaku ya. Singkat cerita, di rumah saya ada masjid taklim ibu-ibu malam Kamis, malam gitu kan, malam Kamis. Nah ibu-ibu kan kesian kali ya, kok motor saya hilang mulu ya. Jadi ibu kesian sama saya kan. Pas hilang yang kedua tuh, ada 3 orang di rumah saya. Tahun 2013 begitu. Pak Ustadz, di daerah Jakarta Timur Pak Ustadz, ada tuh Pak Ustadz orang pinter Pak Ustadz, yang udah sih ketemu Pak Ustadz gitu ya. Saya mikir hadirin, kan gua gurunya, kan saya gurunya ya. Masa diajarin saya? Saya mikir, gua gagal jadi guru nih, gua gagal jadi ustadz. Dalam hati saya nih, gua gagal jadi ustadz. Masa saya diajarin ustadznya ya? Apa saya ngajar kurang jelas kali ya? Enggak, akhirnya pas pengajian dulu saya bilang, kedukun haram gitu kan. Saya sedihnya tuh, masa ibu-ibu yang saya ajarin ngajarin saya kedukun hadirin. Saya merasa sedih, merasa sedih. Di situ saya merasa sedih hadirin. Dan murid saya ngajarin saya kedukun. Walaupun berangkat juga sih akhirnya. Enggak ada saya berangkat. Itu saya lucunya tuh, masa ibu ngajarin saya hadirin. Aduh saya merasa sedih. Masa saya disuruh kedukun ya. Dan sampai hari ini, kita kalau kita kedukun, di motor masih ada nih. Motor masih ada, betul nggak sih? Betul, motor masih ada ya. Itu di mana tempatnya kan? Ini yang ngambil orang dekat ya Pak, yang ngambil orang dekat nih. Betul nggak sih? Betul. Kalau jauh kan nggak bisa ngambil kalau jauh. Itu kalau jauh pasti dekat baru. Kita aja orang blow on kan dia.
Pokoknya Allah berfirman, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, yang tahu cuman Allah. Kalau ada orang ngaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, bohong hadirin. Sekarang zaman namanya orang suka ngaku. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sampaikan berguna. Kita kalau pernah mengaku-ngaku, baik itu secara langsung, stiker yang kita tempel, kadang baju yang kita, belum lama ada razia tuh kan, baju loreng-loreng kan, sama polisi tangkapin kan. Ada orang banyak yang ngaku-ngaku tentara, ngaku polisi gitu. Stiker yang kita tempel, baju yang kita kenakan, atau apapun yang kita pakai, bisa jadi kita ingin diakui oleh orang lain kan. Kalau walaupun si innamal a'malu binniyat kan, amal tergantung niat. Tapi kalau seandainya kita merasa mengaku-ngaku, kita bertobat, semoga Allah mengampuni kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Bagi para jamaah yang masih bingung tentang ngaku-ngaku ini, ada pertanyaan 1-2? Ada? Oh, Ustadz. Tuh ada. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya nih Pak Ustadz, soal ngaku-ngaku. Sebenarnya bukan soal ngaku-ngakunya sih. Di beberapa desa gitu ya, ada beberapa ulama atau kiai yang bisa istilahnya rasa gitu, entah kita roman dari Allah tapi yang pasti itu gaib. Kalau menurut Ustadz yang seperti itu apakah benar atau tidak? Dulu pas waktu saya ikut ngaji, ada seseorang yang itu mau niat jahat untuk nyopet. Sebelum pengajian dimulai, si Pak Kiai itu bilang ada ini di pengumuman, sampai kalau ngaji di sini jangan niat nyopet. Kalau niat nyopet sampai ini apa nggak bakal baik hidupnya ke depannya. Terus hari berikutnya ada nyopet lagi tapi Pak Kiai diem. Setelah dicopet beneran, ada orang yang dicopet lapor, Pak Kiai bilang, oh yaudah tunggu aja nanti itu juga pasti baru ngomong sekian, baru Pak Kiai baru tiba-tiba di ruangan yang di dalam itu dompetnya sudah di situ dan itu gak ada yang lihat. Kalau Ustaz selama ini gimana kejadian hal seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, saudara Mandarayim. Pertama hadirin, tetap saja berlaku kaidah bahwa tidaklah ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi siapapun kecuali Nabi aja nggak tahu. Kalau Nabi tahu beragam peristiwa, kalau Nabi tahu pamannya Hamzah bakal meninggal pada peristiwa perang Uhud, pasti Nabi larang ikut. Kalau Nabi tahu pergi ke Taif bakalan ditolak dakwahnya, pasti Nabi nggak berangkat. Ya kan? Ada ayat di Quran tuh. Artinya aku sendiri nggak mengetahui beragam perkara, yang tahu cuman Allah. Tapi dalam agama kita juga ada yang namanya mukjizat. Kadang-kadang Nabi tahu beberapa peristiwa yang akan terjadi. Itu berdasarkan wahyu petunjuk dari Allah. Kalau dia Nabi, ada beberapa orang yang diberikan kelebihan namanya karomah. Namanya kalau dalam Al-Quran namanya waliullah, wali Allah. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Ada orang-orang yang diberikan kelebihan karena kedekatan dengan Allah kan. Namanya karomah. Dan tentu saja tetap saja berlaku kaidah, kalaupun seandainya dia tahu berdasarkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia mengetahui perkara yang gaib. Artinya ketika dia bilang tadi tuh kasus tadi kan, bukan berarti dia mengetahui perkara gaib, bukan. Mungkin karena ketakwaan dia mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa berkata seperti tadi. Jadi ada, kalau kepada Nabi namanya mukjizat, kalau kepada para wali namanya karomah. Ada yang namanya di bawahnya namanya maunah. Kepada orang yang biasa namanya maunah, pertolongan. Contoh, kita dikejar-kejar anjing buas, dikejar-kejar anjing, ada tembok tinggi banget tadi, kita lompat, kita nggak sadar tuh. Kalau kita sadar, kita mikir, gimana lompat tadi? Itu pertolongan Allah tuh. Atau kadang-kadang mohon maaf, kita punya uang yang terbatas tapi kebutuhan kita tercukupi ya. Pak, gimana Pak cara Pak? Udah saya aneh tawakal sama Allah aja deh, kadang begitu ya.
gitu ya, mungkin Allah nolongin dia tuh, dengan Allah kasih pertolongan. Jadi bisa jadi ada orang-orang yang dekat dengan Allah diberikan karomah yang kemuliaan oleh Allah. Tapi tetap saja berlaku kaidah tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Nabi sekalipun nggak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Kira-kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Sekian, saya serahkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.